Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nur Amelia dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartografi. Kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pembuatan peta, dimulai dari pengumpulan data, seleksi data, produksi, dan analisis. Pengetahuan kartografi yang pekerjaannya lebih mengutamakan mulai dari pembahasan tentang judul peta, skala peta, legenda, koordinat sumber peta, insert, dan sebagainya. Kartografi merupakan seni teknik dan proses dalam pembuatan peta. Peta merupakan representasi atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan abstrak yang ada kaitannya dengan permukaan bumi. Dalam pemanfaatannya, seni kartografi dapat membantu siswa dalam hal pemahaman spasial atau ruang. Selanjutnya ada penjelasan tentang peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi baik sebagian atau seluruhnya. Pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Peta juga memuat berbagai penampakan baik nyata maupun abstrak. Di sini ada fungsi pembuatan peta. Yang pertama, menunjukkan informasi tentang posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan kondisi fisik dan non-fisik suatu daerah. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Dan yang terakhir ada menyajikan data tentang potensi suatu wilayah sebagai alat bantu dalam penelitian lapangan, operasi militer, perencanaan wilayah, dan banyak lagi. Selanjutnya ada tujuan dari peta. Yang pertama, menyimpan dan mengomunikasikan informasi spasial atau keruangan. Selanjutnya, membantu suatu pekerjaan, misalnya membuat jalan, saluran irigasi, dan navigasi. Yang ketiga, membantu dalam pembuatan suatu desain wilayah, misalnya perencanaan kompleks permukiman, jalur hijau, dan kompleks perniagaan. Dan yang terakhir ada membantu analisis data spasial. Bab kedua ada kartografi dasar. Kartografi sebagai sistem komunikasi untuk melaporkan dan menyebarkan informasi. Manusia telah mengembangkan beberapa metode dan keterampilannya, yaitu bahasa tulisan menulis, bahasa lisan, penggunaan angka-angka, dan cara grafis. Menurut Erwin Rice, seorang kartografer Amerika, menyatakan bahwa peta merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Selanjutnya ada jenis peta berdasarkan isinya. Yang pertama, peta umum menampilkan keseluruhan permukaan bumi dari segi fisik alam maupun buatan manusia. Yang kedua ada peta khusus atau peta tematik yang menampilkan informasi kenampakan tertentu. Selanjutnya ada jenis peta berdasarkan skalanya. Yang pertama ada peta kadaster, kedua peta skala besar, ketiga peta skala sedang. Selanjutnya ada peta skala kecil dan yang terakhir ada peta skala geografi. Jenis peta berdasarkan bentuk atau simetrisnya. Yang pertama peta dasar atau peta 2 dimensi. Selanjutnya ada peta timbul atau peta 3 dimensi. Yang ketiga ada peta digital. Keempat ada peta garis dan yang terakhir ada peta foto. Bab ketiga ada peta. Pengertian peta menurut Aryono Prihandito, ahli kartografi di Indonesia yang telah menghasilkan banyak sekali peta. Menurutnya, peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu dan digambarkan pada bidang datar dengan sistem proyeksi tertentu. Unsur-unsur yang terdapat dalam peta, yang pertama judul, yang kedua orientasi atau tanda arah, ketiga ada skala, keempat ada simbol-simbol peta, kelima ada warna pada peta. Yang keenam ada tipe huruf, ketujuh ada garis astronomis, selanjutnya ada inset. Yang kesembilan ada garis tepi, kesepuluh ada sumber dan tahun pembuatan.
kelihatan sumber peta, dan yang terakhir ada garis lintang dan garis bujur. Syarat-syarat dalam peta. Yang pertama, peta harus memberi gambaran yang benar. Kedua, peta harus mudah dimengerti dan ditangkap maknanya. Yang ketiga, ada peta harus bersih, rapi, dan memiliki keindahan. Yang terakhir, peta tidak boleh membingungkan. Peta harus dilengkapi dengan judul, skala, legenda, tanda arah, simbol dan warna, sumber dan tahun pembuatan peta, inset dan indeks peta, grid, dan nomor peta. Bab keempat ada generalisasi. Generalisasi wilayah yaitu golongan beberapa wilayah ke dalam satu bagian wilayah dengan cara menghilangkan faktor-faktor tertentu yang dianggap kurang penting. Yang perlu diperhatikan dalam proses generalisasi ada 3. Yang pertama, tujuan peta dan penggunaannya. Kedua, besarnya reduksi skala. Dan yang ketiga ada faktor teknis dan manusia. Tujuan peta dan penggunaannya. Generalisasi menyebabkan kerugian informasi, maka esensi dari peta asli harus dijaga. Hal ini merupakan implikasi mempertahankan akurasi geometris dan atributnya, serta kualitas estetika peta. Besar reduksi skala. Semakin besar reduksi skala, maka generalisasi lebih banyak terjadi, dan semakin banyak informasi peta yang hilang. Selanjutnya ada faktor teknis dan manusia. Faktor-faktor teknis meliputi ukuran dan resolusi monitor, juga mengenai algoritma apa yang publik baik dilakukan untuk generalisasi pada sebuah peta. Yang terakhir ada peta dan pemetaan. Menurut Suarjo Sumarmo, peta adalah lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala. Peta berdasarkan isinya. Yang pertama ada peta umum, ialah peta yang melukiskan penampakan segala yang ada di permukaan bumi. Yang kedua ada peta khusus, adalah peta yang menyajikan gambaran menampakkan dengan fokus tertentu. Selanjutnya ada peta berdasarkan skalanya. Ada 5 macam skala menurut ukurannya. Yang pertama peta kadaster, kedua peta skala besar, ketiga peta skala sedang, keempat peta skala kecil, dan peta skala geografis. Macam-macam peta berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada peta timbul, kedua peta datar, dan yang terakhir ada peta digital. Yang terakhir ada macam-macam peta berdasarkan sumber datanya. Di dalam klasifikasi berdasarkan sumber data, jenis peta dibagi menjadi 2 macam, yaitu peta induk dan peta turunan.